Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, khususnya Senam SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Masih kita dalam rangka pembelajaran online atau pembelajaran via YouTube. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita sekarang masuk ke materi tema 3 subtema 1 pembelajaran 3, karena kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran 2-nya. Untuk materi yang pertama yaitu menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk diagram. Jadi ini adalah bagaimana kita caranya menentukan informasi penting itu dibuat dalam bentuk diagram alir ya. Nah, contoh menjelaskan informasi penting dalam bentuk diagram alir. Jadi agar supaya kita mudah mengingatnya, kita mudah mengingat dalam suatu informasi penting itu kita mudah mengingatnya, maka kita perlu untuk membuat namanya diagram alir. Nah, ini ada contohnya nih Pak Mus buat contoh. Paragraf 1 contohnya topik masalahnya yaitu penemuan arus listrik. Nah, penemuan arus listrik. Kemudian paragraf 2 uraian penjelasnya yaitu proses penyaluran arus listrik ke rumah penduduk. Paragraf ketiga uraian penjelas juga penggunaan dan manfaat arus listrik pada rumah penduduk. Paragraf keempat adalah uraian penjelas juga yaitu penggunaan arus rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kelima kesimpulan dan pesan pribadi pengarang. Listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita perlu menggunakannya dengan bijak. Nah, ini adalah diagram alir dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Nah, sekarang kita masih belajar tentang rangkaian listrik ya. Membuat rancangan rangkaian seri. Listrik yang kita gunakan sehari-hari biasanya terjadi dalam suatu rangkaian listrik. Rangkaian listrik di sekitar kita dapat berupa rangkaian seri. Agar lebih memahami rangkaian seri, kita dapat mencoba membuat rancangan rangkaian listrik. Kita dapat membuat rancangan rangkaian listrik dengan 2 lampu seperti contoh berikut. Nah, ini ya contohnya ya. Ada baterai 9 volt yang kotak itu. Terus kemudian ada saklarnya, ada kabelnya, ada lampunya 2 ya. Ada lampunya 2. Nah, seperti ini. Maka ketika kita on kan, maka ini lampu dua-duanya nyala. Tapi kalau salah satu lampu mati, maka akan mati juga semua. Panduan keselamatan kerja. Jadi sebelum kita merancang rangkaian listrik sederhana, kita perlu untuk membuat panduan keselamatan kerja karena berkaitan dengan arus listrik ya. Ingat resikonya ketika kita bermain-main dengan listrik. Kalau tegangannya tinggi, maka kita akan tersengat oleh arus listrik ya. Kita dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Sebelum belajar membuat rangkaian listrik sederhana, kita harus mengetahui panduan keselamatan kerja. Kita perhatikan panduan keselamatan kerja agar tidak tersetrum. Berikut beberapa panduan keselamatan kerja sebelum kita membuat rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, memastikan semua bahan dalam kondisi yang baik, misalnya baterai tidak berkarat atau bocor. Nah, kalau berkarat atau bocor nanti akan menimbulkan itu dalam baterai itu ada bahan racunnya ya. Nanti akan berbahaya apabila kita tidak mencuci tangan setelah kita melakukan praktek tersebut. Kemudian memastikan tangan kering dan bersih saat melakukan percobaan. Ya, kalau kita tangannya basah, maka kalau bisa tersengat listrik kalau tegangannya tinggi ya. Kemudian menggunakan benda tajam dan peralatan listrik secara hati-hati. Kita harus hati-hati menggunakan alat dan bahan dengan semestinya. Ini panduan keselamatan kerja ada 4 nih ya. Tidak bocor baterainya, tangan harus kering, kemudian hati-hati dalam menggunakannya, kemudian alat dan bahan digunakan dengan semestinya. Langsung saja kita mulai percobaan pembuatan rangkaian seri. Nah, ini
percobaan pembuatan rangkaian seri bahan dan alatnya baterai 9 volt. Sebetulnya ini kan sudah kamu sampaikan di pembelajaran sebelumnya ya, untuk membuat rangkaian seri sederhana ini ya, yaitu baterai 9 volt, soket baterai, 2 buah lampu pijar kecil, 2 buah fitting lampu kecil, 2 buah kabel sepanjang 25 cm, saklar kecil, karton tebal, selotip, dan gunting. Ini sebenarnya bahan dan alat ini sudah Pak sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang tinggal kita praktekkan saja. Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama kita pasang soket pada baterai. Jadi kita masukkan soket pada baterai tadi. Nah, kita masukkan. Nah, seperti gambar di sini ya. Kita siapkan karton tempat untuk menempelkan rangkaian listrik. Kita rekatkan baterai pada karton dengan selotip. Kita isolasi ya. Seperti gambar di sini. Kemudian yang ketiga, kita kupas kulit bagian ujung setiap kabel sepanjang 2 cm dengan gunting ya. Ujung kabelnya kita kupas sampai keluar isinya. Kemudian kita pasang lampu lampu pada fitting lampunya. Kita pasang fitting lampunya seperti gambar di sini. Kita hubungkan ujung kabel positif soket pada salah satu ujung saklar. Nah ya. Kemudian kita ambil satu kabel dan kita namai kabel P. Kita hubungkan salah satu ujung kabel P pada ujung saklar yang lain. Nah, sebenarnya ya. Kita hubungkan ujung kabel P yang lain pada fitting lampu A. Ya. Terus kemudian kita ambil satu kabel dan kita namai kabel Q. Kita hubungkan salah satu ujung kabel Q pada fitting lampu A, ya. Kita hubungkan ujung kabel Q dan Q yang lain pada fitting lampu B. Jadi kita hubungkan dua lampu tadi. Kita hubungkan ujung kabel negatif soket pada fitting lampu B. Kemudian kita rekatkan rangkaian kabel dan lampu pada karton dengan selotip. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini baterainya, ini saklarnya, ini lampu fitting sama fittingnya ya. Kemudian lampu juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan tombol on pada saklar, lalu amati nyala lampu. Jadi ini baterainya tadi, lampu. Bentuknya seperti ini. Jadi bisa kalian praktekkan sendiri di rumah. Nah, siapkan bahannya, terus kemudian amati nyala lampunya. Nah, kita lepas lampu B dari fitting. Yang lampu B kita lepas, yang ini ya. Nah, amati nyala lampunya, apakah masih menyala? Nah, kalau ini jawabannya pasti tidak menyala karena ini termasuk rangkaian terbuka ya. Sekarang kita membuat laporan hasil percobaan. Tadi kita sudah membuat percobaannya, sekarang kita buat laporannya ya. Nah, nama percobaannya yaitu membuat rangkaian seri. Tujuan percobaannya membuat rangkaian seri. Yang kedua, mengamati pengaruh rangkaian seri terhadap nyala lampu. Alat dan bahannya sama dengan yang tadi tuh ya, baterai 9 volt 1 buah, soket baterai 1 buah, lampu pijar kecil 2 buah, fitting lampu kecil 2 buah, kabel sepanjang 25 cm 2 buah, saklar kecil 1 buah, karton tebal 1 buah. Nah ini kemudian selotip secukupnya, gunting 1 buah. Langkah kerja: memasang soket pada baterai, menyiapkan karton sebagai tempat untuk menempelkan rangkaian listrik, merekatkan baterai pada karton dengan selotip, mengupas kulit bagian ujung kabel setiap kabel sepanjang 2 cm dengan gunting, menghubungkan ujung kabel slot positif soket pada salah satu ujung saklar, mengambil satu kabel dan menamainya kabel P, menghubungkan salah satu ujung kabel P pada ujung saklar yang lain. Berikutnya menghubungkan kabel P yang lain pada fitting lampu A, mengambil satu kabel dan menamainya kabel Q, menghubungkan salah satu ujung kabel Q pada fitting lampu A, menghubungkan ujung kabel Q yang lain pada fitting lampu B, menghubungkan ujung kabel negatif soket pada fitting lampu B, merekatkan rangkaian kabel dan lampu pada karton dengan selotip, dan selanjutnya menekan tombol on pada saklar lalu mengamati nyala lampu. Yang terakhir, melepas lampu B dari fitting lampu lalu mengamati nyala lampu. Nah, hasil percobaannya,
kedua lampu menyala saat saklar dalam posisi on. Sebaliknya, kedua lampu akan padam saat saklar pada posisi off. Saat lampu B dilepas dari fitting lampu, maka lampu A padam. Ya. Kesimpulannya, lampu dapat menyala jika terhubung ke sumber energi listrik pada rangkaian seri. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam. Ini kesimpulannya ya. Jadi inilah struktur dari pembuatan laporan, yaitu nama percobaan, tujuan percobaannya apa, kemudian alat bahannya juga ditulis, kemudian langkah kerjanya bagaimana, hasil percobaannya apa, kesimpulannya apa. Nah, ini adalah membuat laporan hasil percobaan. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu bahan dan alat untuk membuat rangkaian paralel sederhana. Bahannya yaitu baterai 9 volt sebagai sumber energi listrik 1 buah, soket baterai untuk menghubungkan baterai dengan kabel 1 buah, lampu pijar kecil sebagai alat listrik 2, fitting lampu kecil sebagai dudukan lampu 2, kabel 25 cm sebagai konduktor listrik 3 buah atau 3 lembar, 3 helai ya, saklar listrik sebagai penghubung dan pemutus arus listrik 1, karton tebal sebagai alas rangkaian listrik 1, selotip untuk merekatkan benda 1, gunting untuk menggunting kabel dan selotip 1 juga. Nah, terus kemudian ini mungkin kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran ketiga ini sudah selesai dengan baik. Semoga anak-anakku sekalian paham dan bisa memahaminya. Tetap semangat belajar. Selanjutnya jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di buku tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 ini. Nah, mudah-mudahan bisa dengan lancar dan dengan baik. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa kalian tanyakan dengan orang terdekat, orang tua boleh, kakaknya pun boleh, atau mungkin bisa menemui Pak Guru di sekolah. Baik anak-anak sekalian, Pak Musa akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.